Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang haji dan kurban pada bab 9. Kalian boleh menyiapkan pensil dan bukunya untuk dicatat atau beberapa hal yang penting bisa kalian catat ya. Siapa yang tahu rukun Islam yang kelima? Ya, betul, yaitu pergi haji jika mampu. Tapi tahu nggak sih kalian apa arti dari haji tersebut? Haji artinya adalah menyengaja. Apa yang disengaja? Jadi, kita itu sengaja datang ke Baitullah. Ibadah haji dilakukan hanya setahun sekali, yaitu pada bulan Zulhijjah. Dalam pelaksanaan haji sendiri memiliki rukun dan syarat serta ketentuan lain yang harus dipenuhi. Ketentuan ibadah haji sudah termaktub dalam surat Ali Imran ayat 97, yaitu dijelaskan bahwa orang-orang yang melaksanakan haji harus orang-orang yang mampu. Mampu apa saja? Mampu secara lahir dan batin, serta mampu secara materi dan non-materi. Kapan waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaan haji dimulai ketika wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Waktu selanjutnya adalah hari nahar atau waktu penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan hari-hari tasyrik seperti tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Namun biasanya jemaah haji sudah berangkat ke tanah suci sejak bulan Syawal untuk mempersiapkannya. Apa saja syarat wajib haji? Yang pertama adalah Islam, pasti dong. Kalau nggak Islam berarti tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Selain Islam yaitu balik dan dewasa. Nah, harus balik dan dewasa. Anak-anak berarti belum memenuhi syarat. Selanjutnya memiliki akal sehat. Kalau gila berarti nggak bisa. Merdeka bukan budak. Sekarang perbudakan nggak ada ya. Dan memiliki kemampuan atau istitoah. Istitoah ada 3 jenis. Yaitu kemampuan harta, kemampuan dalam kesehatan, dan kemampuan keamanan. Selain syarat, haji juga memiliki beberapa rukun. Namun sebelum masuk kepada jenis-jenis rukunnya, kalian tahu nggak apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Jika tidak, maka pelaksanaannya tidak sah. Ada 6 rukun haji. Yang pertama adalah ihram, yaitu niat berhaji di miqat. Ketentuan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan bagi laki-laki dan perempuan, kalian dapat melihatnya di halaman 154. Kemudian, rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Dan apa itu Arafah? Wukuf adalah berdiam diri, sedangkan Arafah adalah nama bukit di kota Mekah. Pelaksanaan wukuf dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah pada waktu zuhur hingga waktu subuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf harus suci dari hadas besar seperti haid atau junub. Rukun yang ketiga adalah tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali dan dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah melempar jumroh. Rukun keempat yaitu sa'i, yang artinya lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Rukun kelima yaitu tahallul, atau memotong rambut minimal 3 helai. Dan terakhir, rukun dari haji yaitu tertib. Nah, untuk praktek manasik haji bagi kelas 5, informasinya akan Bapak sampaikan pada saat pertemuan tatap muka ya. Setelah kita membahas tentang rangkaian haji, sekarang kita masuk ke materi kurban. Kalian sudah pasti tahu ya, kurban setiap tahunnya dilaksanakan
Pengertian kurban adalah menyembelih binatang pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Kurban telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat surat Al-Kautsar ayat kedua. Apa saja sih syarat yang harus dilakukan orang Islam untuk berkurban? Yang pertama yaitu adalah pastinya Islam, kemudian balik dan berakal, dan terakhir yaitu mampu membeli hewan kurban. Nah, ada tambahan, orang yang membeli hewan kurban dilarang untuk memotong kuku dan rambut mulai tanggal 1 Zulhijjah hingga pelaksanaan kurban. Syarat hewan kurban, pelaksanaan kurban, hingga tata cara pembagian daging kurban, kalian dapat membacanya pada halaman 159 sampai 161. Kesimpulannya, pembelajaran pada hari ini yaitu pelaksanaan haji dan kurban dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dan peduli. Seperti contoh, pelaksanaan ibadah haji tidak hanya orang Indonesia saja, namun dari berbagai macam negara pun turut melaksanakannya. Sehingga kita dapat belajar saling menghargai antar sesama. Kemudian dari pelaksanaan kurban, kita dapat lebih peduli lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah, hari ini materi bab 9 tentang haji dan kurban sudah Bapak sampaikan keseluruhannya. Sekarang Bapak meminta kepada kalian untuk mengerjakan tugas. Tugasnya kalian dapat merangkum materi yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu tentang haji dan kurban. Setelah kalian rangkum, kalian mempresentasikannya lewat video. Dan kalian kirim ke Bapak sampai hari ini pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ditunggu ya. Oke, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini bersama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.